Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fauzi NCN. Bicara tentang mitos dan misteri di Indonesia, tentu tidak akan ada habisnya. Banyak sekali kisah-kisah misteri tentang kejadian, fenomena gaib, atau bahkan makhluk mistis yang menjadi cerita umum di kalangan masyarakat. Di antara kisah tersebut ada beberapa yang viral dan membuat masyarakat menjadi penasaran. Ada juga yang hanya menjadi buah bibir di sekelompok masyarakat saja. Salah satu di antaranya adalah cerita tentang makhluk mitologi asal Indonesia, yaitu Ahul. Bukan hanya bangsa Yunani dan Romawi yang memiliki makhluk mitologi, ternyata Indonesia juga punya sosok makhluk mitologi dan justru lebih terkenal di luar negeri sana. Ahul adalah sesosok monster berwujud makhluk raksasa yang bisa terbang. Makhluk ini termasuk ke dalam kategori kriptid atau bisa juga diartikan sebagai makhluk yang lahir dari desas-desus atau cerita rakyat. Contoh-contoh makhluk kriptid lain yang mungkin kita kenal seperti Bigfoot, Loch Ness, Kraken, dan lain sebagainya. Ahul ini adalah makhluk mitologi yang diyakini banyak terdapat di daerah Pulau Jawa. Kenapa disebut Ahul? Karena ketika terbang, makhluk ini mengeluarkan suara seperti sedang meneriakkan kata Ahul. Ahul ini diyakini menghuni gua di hutan hujan Jawa Barat, bagian selatan. Makhluk ini memiliki ciri-ciri fisik dengan bentuk tubuh menyerupai kelelawar raksasa setinggi 1-3 meter, dengan wajah atau kepala menyerupai monyet dan simpanse. Bahkan ada yang mengatakan menyerupai wajah sesosok manusia. Dia memiliki kuku panjang di bagian kakinya, dan di bagian sayap terdapat jari dengan kuku yang panjang seperti pengait. Kulitnya berwarna merah kecoklatan, dengan bulu tebal berwarna abu kehitaman. Bagian sayap berwarna lebih terang daripada tubuhnya. Sayap ini sangatlah tebal dan elastis, sehingga dapat dibentangkan sejauh 18-28 kaki. Bahkan menurut orang-orang, satu buah sayapnya saja bisa membentang sejauh 3-4 meter. Jika dilihat dari kejauhan, orang-orang akan menganggapnya sebagai kelelawar biasa, karena memang perilakunya hampir mirip seperti kelelawar, yaitu hanya akan aktif di malam hari atau yang lebih dikenal sebagai makhluk nokturnal. Bedanya, jika kelelawar hanya memakan buah-buahan atau serangga, maka Ahul ini diyakini memangsa hewan mamalia besar, seperti hewan ternak atau bahkan manusia. Jika bicara tentang sosok kelelawar, tentu identik dengan sosok Dracula yang gemar menghisap darah manusia dengan cara menggigit lehernya. Cara berburu Dracula ini mirip dengan Ahul, di mana dia akan menggigit bagian leher mangsanya namun tidak menghisap darahnya, melainkan langsung merobek leher mangsanya sampai benar-benar mati. Meskipun wujud asli dari Ahul ini belum pernah terbukti secara langsung, ternyata penampakan awal dari Ahul ini dilaporkan pertama kali oleh seorang ilmuwan yang sedang mengamati dan mempelajari berbagai macam burung di hutan Jawa. Ilmuwan ini bernama Ernest Bartel pada tahun 1925. Dia menulis sebuah laporan ilmiah tentang Ahul berdasarkan kejadian yang dia alami. Ernest melihat wujud Ahul melintas terbang tepat di atas kepalanya ketika ia sedang melakukan penelitian di sekitar air terjun Gunung Salak. Hal ini sempat menghebohkan dunia penelitian. Namun, karena tidak adanya bukti otentik, maka laporan yang ditulis Ernest pun tidak bisa diterima. Semenjak kemunculan Ahul tersebut, Ernest tetap melanjutkan penelitiannya di hutan Jawa. Namun dia tidak pernah bertemu dengan Ahul lagi hingga tahun 1927. Pada tahun tersebut, seolah ditakdirkan, Ernest kembali melihat wujud Ahul untuk yang kedua kalinya. Malam itu sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat, Ernest yang sedang beristirahat di gubuk jeraminya yang berlokasi di tepi Sungai Cicangkol, Jawa Barat, ia mendengar suara hewan aneh dari atas gubuknya. Ernest yang sudah melakukan penelitian selama bertahun-tahun di hutan tersebut tentu familiar dan hafal dengan semua suara satwa, terutama burung yang menjadi objek penelitiannya. Namun suara kali ini berbeda. Dia tidak pernah mendengar hewan yang mengeluarkan suara seperti itu. Saat dia keluar dari gubuk dan melihat ke atas gubuknya, Ernest dibuat terkejut dengan sosok kelelawar raksasa yang ada di atasnya. Makhluk tersebut kemudian kembali terbang ke angkasa di malam hari. Ernest merasa yakin bahwa makhluk itu adalah makhluk yang sama saat berada di air terjun Gunung Salak. Semenjak saat itu Ernest mempopulerkan nama Ahul berdasarkan suara yang ia dengar. Namun tetap saja laporan Ernest dianggap mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan.
Apalagi yang bisa dijadikan saksi mengenai kemunculan Ehul hanyalah Ernest sendiri, sehingga sulit untuk dipercayai. Setelah kematian Ernest, penelitian dan laporan tentang Ehul dilanjutkan oleh dua rekannya. Dari sinilah mulai bermunculan teori-teori tentang apa sebenarnya Ehul ini. Teori pertama mengatakan bahwa Ehul sebenarnya adalah kelelawar raksasa biasa, di mana makhluk yang sama juga ditemui ada di Afrika Barat, dan makhluk tersebut memang merujuk kepada seekor kelelawar dengan tubuh yang besar, atau untuk sebagian masyarakat Indonesia menyebutnya dengan nama kalong. Teori kedua mengatakan bahwa Ehul adalah sejenis burung hantu raksasa, karena dari laporan yang ditulis Ernest, satu-satunya hewan terbang dengan bulu tebal dan biasa beraktivitas di malam hari hanyalah burung hantu. Dan teori ketiga mengatakan bahwa Ehul adalah salah satu spesies Pterosaurus atau Pterodactyl, yaitu dinosaurus terbang pada masa prasejarah. Namun jika membandingkan dengan keterangan Ernest, terdapat perbedaan pada bentuk kepala, di mana Pterosaurus memiliki kepala yang lebih mirip dengan seekor burung pada saat ini. Sementara kepala Ehul yang digambarkan oleh Ernest menyerupai sosok primata atau simpanse. Dan teori keempat dianggap paling mendekati wujud asli dari Ehul ini. Teori keempat menyatakan bahwa Ehul adalah spesies satwa baru yang tergolong ke dalam primata bersayap. Tentu teori ini sangat sulit diterima, karena sampai sekarang tidak ada hewan primata bersayap yang diketahui hidup di bumi. Jika teori ini benar, maka Ehul adalah primata bersayap pertama yang diketahui dan mungkin jumlahnya akan sangat banyak dan mudah ditemukan. Cukup sekian cerita kita tentang salah satu makhluk mitologi di Indonesia. Jika teman-teman punya cerita tentang makhluk mitologi lainnya, silahkan tuliskan di komentar. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini sebanyaknya, serta tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten cerita bergambar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.